Devita Sinaga. Kami mahasiswa SMP Santo Bonaventura semester 5, ruangan Santa Elizabeth. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengaruh revolusi industri dan sosial dalam perkembangan pastoral gereja. Selamat menyaksikan. Revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sepanjang sejarah manusia dalam 5 abad terakhir ini sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan teknologi serta berbagai inovasi yang mengiringnya. Revolusi industri disebabkan oleh perkembangan mekanis. Revolusi Industri 1.0. Pada revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad 18. Pada saat itu, banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Namun setelah terjadi revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap pada tahun 1784, semua berubah. Penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara, sehingga dapat membuat sebuah perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih pesat atau maju. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan yang mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya merakit satu mobil harus dilakukan oleh banyak orang. Namun, setelah ada penemuan itu, produksi mobil dapat dilakukan secara massal dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja. Sehingga ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penemuan pada revolusi 3.0 berupa mesin pekerja Revolusi Industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri saat ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas. Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011 dengan istilah Industri 4.0. Istilah ini pertama kali diciptakan di Jerman dan Industri 4.0 ditandai dengan adanya revolusi digital. Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, yang mana Industri 4.0 merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital yang cukup, yaitu berbagai jenis teknologi. Zaman revolusi industri 4.0 berawal pada tahun 2018 hingga saat ini. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi, yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya penukaran data secara manufaktur dan otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersamaan dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Hadirnya teknologi digital tersebut membawa pengaruh yang cukup banyak bagi kehidupan manusia di dunia.
Banyak aktivitas seperti pekerjaan atau cara dan gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis karena menggunakan sistem otomatisasi dalam melakukan kegiatan. Perubahan yang ada pada kehidupan manusia pada masa revolusi 4.0 mengeluarkan pengaruh yang cukup signifikan dibanding dengan revolusi industri yang sebelumnya, yaitu dengan adanya teknologi baru yang serba digital membuat produksi meningkat. Contoh dalam bisnis transportasi. Pada zaman dulu, model transportasi yang digunakan merupakan transportasi konvensional yang dilakukan secara manual. Namun, sekarang setelah terjadi revolusi industri 4.0, terdapat model baru dalam bidang transportasi yang dilakukan secara digital seperti ojek online atau taksi online. Karena kemudahan tersebut, maka sekarang transportasi konvensional dapat ditinggalkan bagi mereka yang sudah mengerti dunia digital. The Indonesian Revolution was a long and crucial struggle, but it couldn't have happened without the help of women. 4.0 mengeluarkan pengaruh yang cukup signifikan dibanding dengan revolusi industri yang sebelumnya, yaitu dengan adanya teknologi baru yang serba digital membuat produksi meningkat. Contoh dalam bisnis transportasi. Pada zaman dulu, model transportasi yang digunakan merupakan transportasi konvensional yang dilakukan secara manual. Namun, sekarang setelah terjadi revolusi industri 4.0, terdapat model baru dalam bidang transportasi yang dilakukan secara digital seperti ojek online atau taksi online. Karena kemudahan tersebut, maka sekarang transportasi konvensional dapat ditinggalkan bagi mereka yang sudah mengerti dunia digital. Revolusi Sosial 4.0. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Revolusi 5.0. Revolusi Sosial 5.0 penyempurnaan dari 4.0, di mana teknologi ini menjadi bagian manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari, seperti penggunaan robot, penggunaan AI, serta ChatGPT yang dapat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membangun eksistensi gereja dalam revolusi industri dan revolusi sosial di zaman sekarang dalam iman Katolik. Sekolah-sekolah Katolik juga mengalami dampak perkembangan teknologi digital yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat abad ini. Untuk mendidik para pelajar dan mahasiswa menjadi aktif dan kreatif, serta kolaboratif, diperlukan suatu pedagogi transformatif yang memanfaatkan teknologi digital. Sekolah-sekolah menghadapi tantangan dan perubahan serta perkembangan teknologi karena mengubah pembelajaran
tradisional menjadi pembelajaran digital. Pembelajaran menggunakan teknologi digital menekan beberapa fitur, yaitu interaktivitas atau fleksibilitas dan simbolik. Katekese kaum muda gereja. Dampak dari pandemi COVID-19 secara nyata mempengaruhi cara komunikasi dan cara beribadah gereja. Tidak ketinggalan para uskup, pastor, biarawan dan biarawati secara kreatif mewartakan Injil dengan menggunakan media digital dalam bentuk ekaristi, seminar, renungan, maupun bernyanyi bersama. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara komunikasi dan menjalin relasi setiap individu. Cara komunikasi manusia di zaman ini telah berubah sehingga berbeda dengan generasi manusia yang sebelumnya. Sebagai dampak revolusi dari revolusi digital, cyber teologi, yaitu menghayati dan mengembangkan iman di tengah revolusi digital. Cyber teologi menggambarkan bidang baru revolusi logis yang membentuk dari dampak budaya cyber dengan tujuan untuk merefleksikan iman dalam realitas kehidupan sehari-hari dan kontemporer dalam terang logika jaringan yang merefleksikan fenomena budaya digital dari sudut pandang iman Katolik. Kita hidup di tengah masyarakat digital, teknologi dan jaringan. Pengalaman merayakan ekaristi dan ibadat secara live streaming selama masa pandemi COVID-19 sungguh-sungguh menyerentak para pengajar iman gereja, terutama imam dan katekis yang sering menerima pernyataan dari umat beriman. Cyberkultur memodifikasi pemikiran manusia karena telah mengembangkan bahasa dan cara komunikasi dengan cara baru yang mempengaruhi semua manusia dalam komunikasi dan menjalin relasi secara mendasar. Para dosen, para calon guru agama, dan katekis harus Jadi, gereja harus dapat belajar menggunakan teknologi dan mengubah serta mengembangkan metodologi baru untuk memotivasi dan melatih generasi digital menjadi guru agama Katolik dan katekis atau pewarta-pewarta muda digital secara kreatif dan kolaboratif. Insan-insan pendidikan didorong untuk membangun lingkungan kampus merdeka dan merdeka belajar dengan menggunakan metodologi digital dan transformasi diri untuk bisa melanjutkan karya pengajaran dan pewartaan kepada kaum muda Katolik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Shalom.